untuk mengembangkan instrumen itu. Jadi mengembangkan instrumen itu. Jadi setahu bikin benar-benar bagaimana sih kondisi tentang pemetaan guru-guru di Provinsi Jambi. Kalau saya klik nanti guru di SD, guru di Kabupaten Kabupaten Batanggai, kemudian saya klik di Kecamatan Durian tetap semua. Bahwa saya klik nanti guru penggerak ada semua. Data-datanya alhamdulillah kita sudah punya semua. Nah, berangkat dari itu Bapak Ibu, kami dari Prodi PGSD itu sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Jambi, kebetulan tinggal di Bulia ini mempunyai sebuah rencana aksi bagaimana kita bisa saling berkolaborasi, terutama dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di SD. Karena kami juga membidangi tentang SD, Bapak Ibu juga membidangi SD ya. Ini penting sekali ya. Jadi ada kolaborasi. Jadi kalau saya itu pengennya Bapak Ibu, guru-guru dosen-dosen PGSD itu mengajar di SD. Biar tahu rasa bagaimana sih dosen itu mengajar di SD. Kalau saya sudah Pak, saya sudah 1 semester saya ngajar di SD di sana itu di Muara Jambi. Yang lain-lainnya teman-teman nanti suatu saat juga akan mengajar. Bagaimana susahnya kita mengajar di SD. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu tidak mudah untuk mengajar di SD. Ya, ingat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini adalah orang pertama kali. Ya, ingat orang pertama kali yang mendesain tentang bagaimana kualitas peserta didik, ya, mendesain bagaimana kualitas peserta didik pada pendidikan dasar di level di kelas rendah. Kalau Bapak Ibu itu mohon maaf ada kesalahan atau dalam tanda petik mendesainnya itu tidak pas, ini akan menjadi efek dasar untuk berikut. Jadi sekali lagi tidak mudah untuk mengajar di prodi, untuk mengajar di sekolah pada jenjang kelas awal di SD. Nah, Bapak Ibu yang harus dilakukan apa? Selalu belajar, dan belajar. Ya, jadi mohon maaf aja. Hari ini kita tidak lagi bercerita aku menggugurkan kewajiban yang penting aku mengajar selesai. Nanti anakku mau yang penting jam aku pulang selesai. Karena apa? Hari ini kita dihadapkan sebuah kondisi realita yang sangat luar biasa. Contoh itu, Bapak Ibu ini yang khususnya kelas 1 ya, kelas 1 itu akan ketemu murid-murid yang dimana di era saat ini mempunyai kecenderungan seperti ini. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Yang pertama, nih ciri-cirinya anak-anak sekarang. Anak-anak ini mempunyai daya ketahan malangan yang rendah. Kedua, anak ini dalam tanda petik emosinya walaupun dia ANSD tidak stabil. Yang ketiga, dia anaknya cuek. Yang keempat, dia anaknya masa bodoh, kurang peduli dengan lingkungan. Kenapa? Ketika dia di anak-anak di rumah masih dalam tataran PAUD, dia sudah diberikan HP oleh orang tuanya sebagai sarana yang penting itu anak itu diem. Padahal anak-anak seusia TK waktu motoriknya itu harus bekerja. Silakan dia menggambar, silakan mencoret-coret, silakan apa. Tapi demi keselamatan Bapak Ibu demi tidak diganggu, orang tua sekarang itu memberikan HP. Yang anehnya itu sekarang menjadi sindrom yang membuat anak-anak itu ketahan malamnya sangat rentan. Aco juga. Dan itu masuk SD. Masuk SD kelas 1. Dihadapkan kondisi seperti itu, pertanyaannya strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk melaksanakan pembelajaran itu? Gak mudah untuk mengajar di SD. Gak mudah Bapak Ibu. Strategi apa yang harus saya lakukan sehingga nanti anak-anak ini bisa tertarik dalam pembelajaran kita? Kemudian dengan kondisi seperti ini, anak-anak yang rentan seperti ini, tidak apa ya? Artinya kualitas pembelajaran itu bisa diterima dengan baik. Bapak Ibu, sedikit ya, ini kondisi ini mau ketemu dengan Bapak Ibu ya. Hari ini kita dikejutkan dengan kondisi mahasiswa yang dalam tanda petik Bapak Ibu. Bahkan dengan kita ini ada yang mahasiswa melompat dari ini. Itu bukan contoh satu, itu sudah yang kesekian kalinya itu. Di Jogja, di Semarang, di Ujung Pandang, di Palembang, di mana-mana banyak kejadian seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena sikap ketahan malamnya itu rendah. Mahasiswa sekarang asik dengan HP-nya dibandingkan dengan bagaimana membangun komunikasi. Jangan-jangan ini ibu-ibu, bapak-bapak itu mohon maaf ya, kita ini jangan-jangan kita seperti itu juga. Ini permasalahan.
ketika mahasiswa itu disentil oleh dosennya, misalnya skripsi loh, nah skripsi kamu kurang begini, langsung drop gitu. Apalagi orang tuanya di rumah itu langsung marah-marah, kamu udah stres dia. Sementara kita anak marahnya nih langsung ngambil teknik yang dalam tanda petik yang simpel. Ini permasalahan Bapak Ibu. Hari ini seperti ini, jangan-jangan anak-anak besok kita mulai dari pendidikan anak SD kita. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama di sini, kita saling berkomunikasi. Bagaimana sih era sekarang, apalagi sekarang ini era kurikulum kurikulum pendidikan. Dan alhamdulillah Pak Yan sebagai pelatih ahli sekolah pemuda Bapak Ibu angkatan 1 yang ditugaskan di Kerinci. Sekarang sudah habis Bapak Ibu. Bapak Ibu ini termasuk di sini termasuk sekolah pemuda. Belum ya. Tapi di sini ada pengibasan ya dari sekolah pemuda ada. Memang ada tombol, ada ini, ada mas ada. Di sini di Batang Hari di sini kan saya banyak Pak Umar, pengawas, itu banyak teman-teman kita di sini itu ya. Yang bahkan Pak siapa itu saya sering ketemu dengan di Kabitnya itu dan Pak Bapak kan di Guru Pemuda di sering. Jadi Bapak Ibu hari ini kita harus terus bersilaturahmi ya, kita saling berbagi Bapak Ibu. Bagaimana sih era pembelajaran terkini? Ya. Katanya apa? Dididik anakmu karena dia hidup bukan pada zaman ini. Hari ini guru itu harus inovasi terus, belajar. Karena apa? Ini sebagai media. Ini Bapak Ibu kalau Ibu ketik tentang pembelajaran berdiferensiasi keluar semua di sini. Ibu mau cerita tentang video-video pembelajaran ada semua di sini. Tergantung bagaimana Bapak Ibu menggunakan HP. Ya, jadi tidak susah lagi sekarang. Tinggal Bapak kemauan kita untuk belajar. Ya. Ingat pesan kami Bapak Ibu, yuk kita berkolaborasi. Karena apa? Gawe kita itu sekarang susah. Karena kemajuan sains, teknologi dan peradaban sekarang ini kita sudah akhir zaman ini sangat luar biasa. Ya. Jadi kita memang harus mendidik generasi kita yang dalam tanda petik siap untuk menghadapi kondisi lingkungan yang ada. Saya mati ini masih muda-muda banget ini. Ada di sini yang paling tua Pak Ian, ini kayaknya Bapak sudah umur 60 Bapak Ibu. Ada usia 60 di sini? Berarti Bapak Ibu ya, jadi panggil ini anak kita semua ya. Kalau mungkin ada adik ya, boleh mahasiswa kita semua. Oke begitu ya untuk pengantar Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai sharing, kita minimal kita itu tahu siapa sih perkembangan di saat ini ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami selama 2 jam ke depan ya. Jam 12 kita nanti istirahat aja ya. Nanti materi nanti saya kasihkan semua. Nanti Pak Soleh memberikan kepada kepala sekolah bisa dilanjutkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan juga telah membuka acara kita pada hari ini. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu masuk ke doa yang akan dipandu oleh Bapak Soleh SPD MPD kepada beliau kami persilakan. Kepada Bapak mohon untuk memandu doa pada acara hari ini kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana rabbina al-wahhab. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min hulul afat wa taqdina biha min sayyi'at tarfa'na biha inna ma'al darajat wa tuballighna biha al-ghayat min al-khairat min hayati ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa
اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, acara yang kelima yaitu acara malam pertama. Kepada Bapak Ibu silakan menikmati hidangan yang sedikit kami hidangkan untuk Bapak Ibu dan mohon untuk menikmati dan mohon maaf jika hidangan yang kami sediakan sederhana Bapak Ibu. Baiklah, acara yang keenam yaitu materi yang akan dipandu langsung oleh dosen kami. Kepada Bapak kami persilahkan. Silakan bersantai-santai ya. Jadi sebelum kita masuk tentang materi yang ini tentang masalah understanding by design ya, merancang pembelajaran dari awal ya. Lebih baik saya dari sederhana dulu ya, supaya nanti kalau pikiran kita itu mudah gitu ya. Ya itu Bumi nanti terakhir ya. Tapi Pak Yan mau melihat dulu bagaimana sih understanding by design itu kalau kita melihat kondisi keberagaman anak-anak kita ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, Bapak akan menampilkan video. Dari video ini Ibu nanti memberikan komentar ya. Apa komentar dari video ini ya? Jadi saya minta nanti komentarnya apa ya? Nanti komentar apa makna dari video ini. Coba Bapak Ibu perhatikan ya video ini ya. Nah, Ibu ini belum dasarnya dulu ya. Dasarnya dulu, sabar dulu. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup. Hutan merupakan rumah bagi manusia. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Ini guru-guru gerak sudah tahu ini. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah. Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang raja hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari
berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian renang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada Musa, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Silakan Bapak Ibu, tadi kan ini setelah melihat ide ini apa yang bisa dipetik dari ide tadi, apa kira-kira? Kemampuan yang berbeda-beda.
Bapak Ibu, luar biasa. Apalagi, saya nggak biasa duduk di sini karena jadi saya turun aja ya. Nah, apalagi Ibu, aktivitas ini lupa membawa ini. Apalagi Ibu? Apalagi? Ya Bu, silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dari video yang sudah disampaikan tadi dapat diambil kesimpulan ini adalah gambaran dari anak-anak kita di kelas. Jadi setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, kemudian dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi kita sebagai seorang guru hendaknya itu memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Makanya timbullah yaitu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sebaiknya kita sebagai guru itu melakukan pemetaan terhadap kebutuhan belajar siswa. Jadi ada yang namanya diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Jadi ada anak itu yang hobinya dengan visual atau hobinya yang audiovisual, atau ada anak lagi yang hobinya kinestetik. Jadi kita sebelum melakukan pembelajaran itu sebaiknya merancang suatu rencana pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Begitu, Pak. Oh, luar biasa. Kalau Ibu kuliah dengan saya kasihnya hapus. Bagus sekali, betul sekali. Apa yang lain sama dengan Ibu ini kan? Iya. Tadi dalam pikiran saya asli guru penggerak ini. Sudah ada itu. Bagus. Saya lain ya, saya yang lain. Kita kondisi anak kelas kita. Kondisi anak-anak kita di kelas itu ternyata seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu masih menggunakan gaya-gaya mengajar yang masih seperti yang dulu? Apakah Bapak Ibu mengajarnya masih seperti yang dulu? Dia kondisi seperti itu. Kalau iya, berarti ya mulailah ya Bapak Ibu, apalagi ada di penggerak di sini ya, mulai belajar. Karena apa Bapak? Ternyata Allah takdirkan semua kita itu berbeda. Satu sama lain, Allah memberikan kesempatan kita itu ya dalam tanda petik datang dengan ya potensi yang berbeda-beda. Nah, itu kehebatan Allah ya Bapak Ibu ya. Dengan keberbedaan ini, bagaimana sekolah itu mampu mengembangkan potensi dengan baik harus sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik itu apa? Pertanyaannya tidak mudah Bapak Ibu untuk mendeteksi kemampuan anak peserta didik. Tidak mudah. Secara teoriti seperti Pak Yan ini ya, secara teori suara Pak Yan itu keras itu, bahasa apalagi ruangan kecil, ruangan panjang aja mendengar gitu ya. Apalagi kalau peserta kita itu dalam tanda petik jumlahnya misalnya satu kelas itu ada 25 orang. Kemudian Bapak Ibu dulu mendeteksi satu-satu. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Jawabannya kalau karya aja Pak ya. Kalau sudah selesai dari awal. Nah, model itu kan. Bapak Ibu di mana Bapak Ibu berada akan menentukan dalam tanda petik atau Bapak Ibu. Maka ada pepatah mengatakan agamamu itu tergantung dari kepada siapa kamu bergaul. Salah kita bergaul Bapak Ibu, itu akan mempengaruhi akidah kita. Gitu. Sama konsepnya seperti ini. Ketika kita banyak bergaul dengan guru-guru penggerak, tidak usah ada guru-guru penggerak, guru-guru yang inovatif aja usah penggerak, guru-guru yang inovatif yang selalu berkembang, maka yang timbul adalah kemauan untuk berinovasi. Tapi kalau kita ketemu guru pagi-pagi, sopinya sudah datang belum? Ukurannya belum apa? Baik, ayo pertanyaan malaikat Pak juga. Ibu di sini, mohon maaf ya, di sini digaji negara, pertanyaannya malah sopi, malah kelapa sawit, malah nyoba ya. Tapi saya kira di sini tidak. Saya yakin di sini. Nah, artinya Bapak Ibu, mari kita mulai sekarang bahwa proses pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Makanya kan kalau Nabi itu waktu meninggal itu disebut umati. Guru kalau disebut maunya sesuatu. Bagaimana Bapak Ibu setiap mengajar itu orientasi pada peserta didik? Karena yang kita tuju sebetulnya adalah peserta didik. Oke, silakan Mas Leti. Ini adalah pengajaran yang berpusat pada peserta didik.
Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Pernahkah peserta didik Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas yang seharusnya sudah dilakukan oleh mereka? Pernah ada Bapak Ibu, murid Bapak Ibu itu mengalami kesulitan, dalam mengerjakan tugas yang seharusnya tugas itu sudah dipahami. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa itu terjadi? Mohon maaf ya Bapak Ibu, tidak ujian ya ini, santai-santai, jangan tertekan ya Bapak Ibu, santai aja ya. Tidak usah santai-santai aja. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Anak-anak kita itu, Bapak Ibu, mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Bahkan berkali-kali kita kasih PR, jawabannya aku masih seperti yang dulu. Sampai-sampai kita stres, ujung-ujung sudah lah, lulus kamu, kan gitu kan? Atau orang Palembang itu menjiba, menjiba lagi. Tidak ada, penting tidak banyak gaul ya. Saya yakin ada Bapak Ibu, murid-murid kita, karena murid kita sudah dikalahkan. Sekarang pertanyaan, kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Ayo guru. Nah, ayo. Masih ingat pelajar di sana kan? Nah, kenapa itu terjadi? Ayo. Kenapa? Karena itu mengalami kesulitan. Keinginan untuk belajar kurang bagus. Apa lagi? Daya tanggap lambat dulu. Sementara ibu ngegas terus. Apa lagi? Apa yang terjadi? Iya. Sesuai dengan kemampuan dia atau keinginan dia kan biasa berenang, tapi kalau dipaksa untuk berlari, walaupun kita berikan berkali-kali dia tetap tidak mampu. Untuk itu bebek tidak punya depresi. Kalau anak macam-macam. Saya cerita dulu. Ini kasus. Kenapa sih ibu sekarang ini banyak depresi? Kenapa banyak depresi? Menjaga PMM, aksi nyata gitu ya, depresi ya. Kalau tidak kita cuma terjerat. Kalau yang depresi itu Pak, yang susah bukan ibu-ibu tapi bapak-bapaknya. Ibu itu rumah ngomel aja terus, stres Bapak itu. Karena dengan PMM, karena berdasarkan pengalaman saya, ya. Oke, baik. Lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu. Nah, tentunya ini kita langsung kita jawab ya. Karena kita banyak faktor, namun salah satu yang menjadi akar masalahnya kejadian adalah bagaimana betul kata ibu tadi, anak itu mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Jadi, anak itu mempunyai tingkat kemampuan berbeda-beda. Ketika tingkat kemampuan berbeda-beda, kemudian ibu mengasih soal itu dalam konteks yang sama, selevel yang kelas, maka terjadi kemungkinan anak yang bisa, yang levelnya sudah sampai, tidak akan bisa. Tapi kalau yang tidak, nah, bermasalah. Apalagi sekarang Bapak Ibu, kondisi nyata realitas sekarang ini kan sangat bisa Bapak Ibu. Kalau orang tua sudah menyerahkan ke sekolah itu seakan-akan orang tua ini sudah lepas tanggung jawabnya. Seakan-akan itu sudah kalau sudah saya sekolahkan umum. Padahal sekarang Bapak Ibu lagi didengung-dengungkan yaitu pembelajaran yang berhubungan dengan culture dan budaya masyarakat setempat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke PPD ya, ke PPD itu namanya ada CRT ya. Itu bagaimana model pembelajaran yang dihubungkan dengan budaya masyarakat setempat. Karena sekolah sebagai pusat budaya. Nah, maka jawaban yang harus kita lakukan, Bapak Ibu harus seperti ini. Bagaimana mengajar itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, sesuai dengan potensi, sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, untuk mendapatkan ini, Ibu harus belajar. Belajarnya Bu, pertama Bapak Ibu membaca buku tentang perkembangan peserta didik. Bapak Ibu harus mengajar tentang belajar tentang di situ kan ada buku itu belajar dan pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu membaca tentang belajar tentang buku tentang karakteristik, ada judulnya buku itu karakteristik peserta didik, ada ya buku itu. Pertanyaannya, ada nggak Bapak Ibu belajar itu? Tanyaannya dulu. Ada Bapak Ibu punya perpustakaan? Ada perpustakaan? Ada. Di mana perpustakaan? Itu. Ibu ada perpustakaan? Di rumah ada perpustakaan?
punya perpustakaan itu jari? Oke, siapa yang punya HP itu jari? Nah, HP itu kan perpustakaan ini. Buku kalau ibu nggak percaya, ketik aja tentang buku, tentang karakter pertama, keluar semua itu. Sekarang mau enggak Bapak Ibu? Kan gitu masalahnya. Oke, jadi Bapak Ibu, sekarang yang dipertanyaan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu ingin mengajarkan anak sesuai dengan potensi, harus tahu potensi anak itu apa. Caranya baca ikro, membaca. Jadi manusia pembelajar. Kalau hari ini Bapak Ibu kita tidak belajar, yang hanya mohon maaf ya, belajar hanya dari full text itu yang dikirimkan oleh kementerian itu, mohon maaf, namanya kok perlu ditunjuk lagi deh, Bapak. Perlu belajar lagi. Mohon maaf ya, ini masih anak-anak saya. Masih muda banget. Mungkin abang inilah mungkin yang sekitar 40 ya, Mbak ya. Nah, bentar Pak ya 60 kan. Jadi hari ini harus belajar. Ya Kak, yang literasi makanya kalau ibu lihat rapor pendidikan, sekolah kita rapor pendidikan apa? Bisa saya tengok dulu, lapor itu ada di laptop saya itu. Semua lapor pendidikan di Provinsi Jambi itu ada di laptop saya. Nah, artinya apa Bapak Ibu kalau menjadi itu? Kita itu harus selalu belajar supaya kita tahu bagaimana sih kebutuhan peserta didik itu, bagaimana sih karakteristik, bagaimana contoh saya mau ngajar namanya Indah misalnya, ini ngajarnya gimana sih? Kalau tapi gimana sih? Sama dengan ibu, Bapak Ibu mengadakan pendekatan. Masa pendekatan Indah dengan dia harus sama kan? Mana akan ketemu? Apalagi misalnya kalau guru misalnya masih bidang ya, langsung pendekatan semua mahasiswa saya ini. Tiba-tiba disamakan nggak bisa. Ya, satu sama lain harus atau pendekatan dengan siapa lah. Itu tidak bisa satu sama lain karena dia sendiri ciri khas satu sama lain berbeda-beda. Oke, maka kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau mengajar, aku mengajar dengan siapa? Untuk pendapat ini Bu, ada namanya tes awal. Ya, tes awal. Kalau kata guru penggaris atau tes namanya asesmen diagnosis. Tujuannya apa? Pertama untuk memetakan lah. Ya, memetakan anak-anak itu apa? Bagaimana? Setelah kita petakan, kalau baru kita melakukan treatment. Gaya belajarnya apa? Apabila dilihat dari diferensiasi. Tapi dari kesiapan belajarnya bagaimana? Ini yang perlu kita lakukan. Baru nanti masuk asesmennya bagaimana? Pertanyaannya, sudah melakukan asesmen awal. Ada dikit-dikit lah jadi lara. Yang ini ada kan? Ini dikit-dikit. Apa bentuk asesmen awal? Asesmen awal gunanya apa? Bagus, baik. Oke, bagus. Wah, itu sebelah. Itu apa lagi? Aku sama dengan ibu ini. Ibu sama dengan ini. Untuk memperkecil anak satu. Oke, lanjut Pak Soleh. Nah, Bapak Ibu, nih Bapak Ibu. Sebelum kita memahami lebih jauh tentang konsep pengajaran, ini saya baca lah sesuai dengan capaian. Bapak Ibu sudah punya CP nggak? Capaian pembelajaran terbaru, saya punya belum? Kalau belum, Pak, saya kirim gitu. Ya. Saya khawatir juga punya CP dan juga dipelajari sama, kan gitu. Nah, ya itulah rumahnya sendiri itulah. Kadang-kadang kita itu sudah punya CP, tapi juga di nanti tolong kasih satu call nanti kasihkan teman-teman kita supaya kita lihat Bapak Ibu di sini ada kata-kata sebelum kita memahami lebih jauh tentang konsep pembelajaran sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan, ada baiknya kita mulai tentang prinsip pembelajaran sebagai berikut ya. Mengenai prinsip pembelajaran, satu, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tahap pencapaian peserta didik. Maksudnya apa ini? Pembelajaran itu harus dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta di saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar dan determin karakteristik. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Nih, saya kasih contoh yang mudah aja. Ibu bapak usahakan nanti sebelum mengajar atau sekarang ini kan tahun ajaran baru ya. Kasihlah asesmen awal kan. Asesmen awal itu bisa Bapak Ibu lihat contoh nih, ada asesmen konektif dan non konektif ya. Kalau konektif silakanlah buat soal, buat apa-apa yang sesuai dengan yang ada di dalam itu.
Ya, kemudian kalau non konektif silakanlah Bapak Ibu akan wawancara atau diskusi apalah dari berbagai macam sumber. Setelah juga pada data, kita tahu anak-anak ini perkembangannya bagaimana. Contoh misalnya, dia usia berapa? Ya, kalau usia ini materinya tentang apa? Kesiapannya belajar tentang apa? Baru kita bedakan. Memang rumit sekali. Nggak mudah loh, karena ini membutuhkan ketelatenan, membutuhkan keseriusan. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sekali aja melakukan, insya Allah akan menjadi dasar. Kita punya file ya, gitu ya, menjadi dasar untuk bergerak selanjutnya. Yang jadi masalah itu yang kita tidak mau itu, ya kan itu. Maka yang pertama, Bapak Ibu rancang coba bagaimana sih pembelajaran itu memang ada apa ya, data yang bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa aku ini mengajar seperti apa gitu. Dia dari murid-murid kita. Ya. Nah, ketika itu sudah Bapak, baru yang kedua, pembelajaran dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk sebagai manusia pembelajar. Sehingga Bapak Ibu ketika nanti sudah mengajar, sudah ini, anak-anak itu terlatih untuk selalu belajar. Ya. Karena dia yakin bahwa aku belajar itu bermakna sesuai dengan itu. Contoh, aku bebek itu harus banyak berenang gitu. Berarti aku konsepnya harus banyak diajari renang. Contoh misalnya, aku ada anak-anak yang suka belajarnya dengan visual, berarti itu seperti ini kan. Berarti kalau aku anak-anak yang suka audio misalnya, berarti harus apa? Harus apa bos? Ada video, audio gitu. Apalagi kalau kinestika misalnya, berarti kita harus tahu apa? Nah, sarana prasarana di sekolah minimal itu harus mendukung. Kalau tidak, Bapak itu juga minimal berkreasi gitu. Ternyata membangun peradaban melalui proses pembelajaran tidak mudah Bapak Ibu. Makanya saya sangat terkejut ketika ada seorang pakar mengatakan begini, Indonesia dengan Singapura itu tertinggal 300 tahun. 300 tahun. Karena hari ini kita baru melompat 1, orang itu melompat 10. Kita masih belajar diferensiasi dan negara-negara itu biasa ini. Semua itu karena apa? Ya karena kita, bukan karena itu aja, karena kita. Karena semua yang ada di dalam itu memang komitmen untuk pendidikan dalam tanda petik belum menjadi hal yang utama. Ini menjadi makanya sekarang ini di pendidikan guru CPG yang khusus yang prajabatan didesain untuk dia selalu paham gitu. Makanya harus ada tes, harus ada di mana bentuk tesnya, mana caranya dia sudah mulai, dia sudah tahu. Nah sekarang Bapak Ibu, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter secara holistik. Secara holistik itu Bapak Ibu, secara totalitas. Ya. Sekarang gini Bapak Ibu, kita ini jangan lagi membeda-bedakan. Oh ini loh, ini penilaian karakter, kan ini penilaian sikap, ini penilaian pengetahuan, ini penilaian psikomotor. Kita kan sering membeda-bedakan itu. Tapi satu penilaian itu sudah merangkul tiga-tiganya. Bagaimana caranya? Nah, saya mau tanya deh, Ibu bagaimana melakukan penilaian siswa satu penilaian, satu soal itu lah misalnya, tapi sudah menilai ada afektif, ada konektif, ada psikomotor, gimana caranya? Gimana coba deh? Satu penilaian, tapi masuk konektif, afektif, dan psikomotor, gimana caranya? Ayo. Gimana nih caranya? Apa yang harus dilakukan? Coba nanti kalau bisa maju depan-depan dan dia. Gimana caranya? Bagaimana Bapak Ibu satu soal itu bisa menilai konektif, bisa menilai afektif, bisa menilai psikomotor, bagaimana caranya? Ibu guru penggerak, gimana Bu? Guru penggerak gimana? Ya, guru penggerak. Ayo. Satu soal, tapi bisa tiga-tiganya gitu. Sorry, saya memberikan satu soal, tapi tiga-tiganya masuk gitu. Jadi bisa menilai konektif, bisa menilai afektif, bisa menilai psikomotor.
ini praktek gimana? Praktek untuk kerjanya gimana? Ya itu termasuk keterampilan. Ya gimana ya? Jadi kan gini, kadang-kadang kita kan ujian itu berarti konektif, ya kan? Nah sekarang kamu sholat, tidak sholat ujian ini, kayak kan afektif, langsung psikomotor nak membuat prakarya, gitu. Sekarang satu, tapi menjadi semua, holistik. Jadi kemarin kan kebetulan saya mengikuti pertemuan dosen PGSD seluruh Indonesia. Bagaimana sih lulusan profil PGSD itu? Ternyata lulusan sekarang di SD itu semua harus holistik. Tidak lagi terpecah-pecah. Oh ini konektifnya, oh ini psikomotornya, oh ini. Meskipun nanti suatu saat ada itu belakang penilaian yang satu ujian gitu ya. Tapi ketiga-tiganya harus terkristalisasi menjadi satu kesatuan. Gimana caranya? Kayak namanya. Bapak Ibu, misalnya saya tanya, ada soal gini, anak-anak sekalian, coba saudara praktekkan bagaimana sih cara untuk misalnya di sini, misalnya cara untuk pembuatan misalnya bangun ruang misalnya, bangun ruang, ya kan? Bangun ruang serah apa aja. Nah, berarti di situ ketika soal satu itu tiga-tiganya masuk. Kenapa masuk juga? Apa itu? Ya, pengetahuan dia harus tahu mindset bangun ruang itu apa sih, cirinya bagaimana, kemudian kan gitu kan. Nah, sekarang apa lagi? Keterangan membuat bangun ruang, memotong-motong nih, langsung sikapnya gimana? Iya, ketelitiannya juga, ya kan? Langsung apa? Kedisiplinnya juga, ketepatan waktunya, rasa nilai. Oh, didiskusikan mau dipraktekkan silakan, ya kan gitu. Pernah Bapak Ibu membuat soal seperti itu? Pernah. Tapi nggak tahu itu apakah ini. Tapi kalau soalnya begini, 3 tambah 3 ada berapa? Nah itu soal zaman dulu gitu. Gitu. Nah ini Bapak Ibu belum. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran itu harus beragama dan konteks. Bahkan hari ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu itu mengajar hal-hal yang sangat pokok, silakan menggunakan bahasa daerah. Nggak apa-apa. Tapi hal yang pokok, kalau yang pokok, misalnya menurunkan rumus. Berarti kalau menurunkan rumus matematika itu, gunakan bahasa ibu yang mudah dia untuk mencerna. Tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia, mohon maaf ya, kadang-kadang kita kan anak-anak juga tidak, apalagi kelas awal itu kemungkinan menggunakan bahasa Indonesia kan tidak begitu lancar ya. Gunakan aja bahasa ini. Boleh. Ini adalah kata Pak Ian, hal-hal yang bersifat pokok, menurunkan rumus, jadi. Nah bahkan sekarang ada beberapa daerah itu yang satu hari menggunakan bahasa daerah. Ada, sudah di Jawa, di Kerinci, sudah digalakkan. Karena apa? Sekarang ada pembelajaran berbasis budaya lokal. Makanya kalau model itu Bapak Ibu, budaya peserta didik ada kata-katanya. Kita mengajar itu, silakan Bapak Ibu bervariasi. Yang penting anak itu paham apa yang harus kita ini. Itu sekarang. Bukan berarti kita harus bahasa Indonesia, sekali-kali bahasa boleh, tidak ada yang kurang. Tapi membuat soal juga harus pakai bahasa Indonesia ya, itu maksudnya ya. Ini kan menyampaikan materi ya. Oke, langsung ada kata-kata pembelajaran harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa sih hari ini kok ibu kalau ngajar harus pakai PBL? Kenapa PBL? Nah, kamu tidak ngerti dari PBL, ada Pak yang marah. Nama mahasiswa saya juga. Yang benar nih, apa PBL? Apa? Problem based learning. Apa itu? Apa artinya itu? Oke, bagus. Sekarang tanya, kenapa hari ini kok lagi didukung pemerintah kok pembelajaran berbasis masalah kok nanti ada pembelajaran PJBL? Oke, PBL dulu. Kenapa sih hari ini kok pembelajaran berbasis masalah? Kenapa ya? Kenapa tuh? Biar tahu solusinya. Biar tahu solusinya. Bagus. Apa lagi? Oke, sekarang mau tanya. Siapa yang hari ini tidak punya masalah?
Siapa yang datang hari ini tidak punya masalah? Yang kesini tadi tidak ada punya masalah. Sampai saya menunggu jilbab kita nggak lulus itu. Kalau lagi anak ini, itu masalah aja tuh. Ternyata hidup itu menyelesaikan masalah satu ke masalah lain itu apabila ditinjau dari masalah realita itu banyak. Tapi masalah itu bukan masalah itu maksudnya. Masalah itu maksudnya bisa dia menyelesaikan dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh misalnya, ada anak punya uang 10.000, kemudian disuruh belanja orang tuanya. Nah, kamu pergilah ke pasar, kemudian silakan belanja itu nak, kamu harus beli, kalau bisa nanti tapi nak jangan lupa ya uangnya nanti kembalikan ke ibu 20 misalnya 2.000 rupiah. Tadi kan 10.000, tapi nak kamu harus dapat 8 item, 8 barang yang harus kamu beli. Tapi susuknya ada kembali ke susuk. Apa namanya kembalian harus 2.000. Berpikir anak, betul kan? Berpikir kan? Berbeda kalau ini duit 10.000, pergilah ke warung kan nanti kau beli rinso ini satu, beli apalagi satu, berbeda kan? Beda caranya kan? Anak kan cerdas itu hari ini. Makanya kalau hari ini kan 3 tambah 3 berapa? 6 betul lah itu pembelajaran model bukan kuno harus diperbarui gitu kan? Karena ternyata setiap hari itu anak itu berhadapan dengan masalah di luar. Contoh saja, saya di rumah itu membayar listrik itu 125.000 misalnya. Titik lampunya ada 5 lampu, yang satunya ada 5 watt, tidak ada 20 watt, yang satu itu lampu hidup sehari full atau pakai sanyo. Bagaimana cara menghitung apa kita itu? Nah itu bisa. Nah kita tidak stres ya, buat sekali tahu. Artinya Bapak Ibu, pembelajaran itu melintasi masa depan. Ibu pernah nggak membayangkan masih mungkin ini bukan generasi apa kalau generasi kan disebut apa generasi Pak Yan, generasi apa namanya? Katanya generasi kemarin dibagi-bagi ada generasi yang lahir tahun sekian, generasi apa gitu ya. Kemarin apa generasi apa nggak ngerti lah. Pak Yan kan termasuk orang-orang yang ya. Pertanyaannya gini, sederhana ya. Dulu kemana ya? Dulu waktu itu kita ada tukang foto ya, yang ada rollnya itu ya 36, 24 cepet. Oh, nanti habis pengantin itu ditaruh di tukang foto gitu. Sekarang kemana ya? Tahu udah mall Matahari itu, sekarang Matahari Zarian itu hampir semua bangkrut. Kenapa ya? Kenapa? Belanja online. Sekarang udah pertanyaannya belanja online ya sekarang. Pernah nggak kita diajari belanja online? Tiba-tiba seperti ini. Berarti kalau di kampus sudah ketinggalan dengan dinamika kebutuhan. Artinya kampus kita itu, sekolah-sekolah kita itu sudah ketinggalan dengan kemajuan yang sangat pesat sekali. Dulu kita tidak pernah. Saya masih ingat. Saya mau telepon ke Semarang ke, disambungkan dari Jambi dulu, Jambi baru Semarang. Sekarang kita ini dengan Amerika Serikat asalkan punya pulsa dan tahu nomornya, kita tahu nggak? Saatnya harus punya pulsa. Ada jaringannya. Artinya apa? Kita tidak pernah terbayangkan tentang pemilu. Pertanyaannya, 50 tahun yang akan datang akan terjadi apa? Hai Pak, kalau nggak di 50 tahun Pak, 2 tahun ini nanti. Apa ya? Karena kalau model itu maka kita harus orientasi masa depan. Ke depan itu tantangan. Berarti kalau model guru itu harus visioner. Guru itu harus membangun. Makanya didilah anakmu karena dia itu bukan zamanmu. Bapak Ibu, sekarang kalau zaman dulu maksiat itu orang maksiat itu tidak harus kemana-mana. Kemarin kan terjadi yang lucu, ada anekdot lucu kan. Pas malam hari raya malam puasa. Tanggal berapa? Tanggal 10 yang 10 terakhir dulu. Apa itu 10 terakhir dulu apa? Namanya apa? Membicara apa namanya itu? Itu Qadar. Jadi suami itu tidur. Jadi istrinya, Masya Allah, suami itu dapat Lailatul Qadar karena bercahaya kan. Dia tidur, pakai selimut itu cahaya. Sedikit, katanya main HP. Main HP. Soalnya istrinya kan tahu, kalau bayangkan kan itu percaya kan, karena tidak tahu nih. Coba bayangkan. Jadi artinya yang kemaksiatan sekarang Bapak Ibu, bukan hanya maksiat, tapi yang ini kita dipermudah dengan sekarang. Maka
Ini ciri kiamat itu apabila pasar sudah di tangan. Ibu mau ngirim duit tidak harus utang. Betul? Ibu kalau di Jambi itu mau makan tidak harus pasar kan? Cukup ini. Ini ciri-ciri kiamat. Pasar sudah di tangan. Pertanyaannya, pernah terbayangkan kita? Sudah ada ngajari anak seperti ini? Belum. Ya terjadi apa? Anak belajar dengan sendirinya. Ketika dengan sendirinya terjadi apa? Blank dia. Keluar dari konten yang sebenarnya. Itu maksudnya ya. Makanya Bapak Ibu, bagaimana kita bertanya ke masa depan itu bagaimana? Bukan kita disuruh jadi peramal, bukan. Tapi ini minimal, apa sih sebetulnya kompetensi yang akan dimiliki yang harus dipersiapkan kita untuk menggali masa depan yang akan datang. Kata kuncinya kompetensi yang tidak boleh itu adalah kompetensi tentang masalah keyakinan. Tahu keyakinan. Tauhid kita kepada Sang Pencipta itu jangan sampai buyar gitu. Kalau itu sudah kita tidak punya itu, selesai. Ini kompetensi yang paling utama Bapak Ibu. Walaupun zaman berganti, tapi kata jengjet akidah tidak boleh berganti. Itu silakan Mas, silakan. Nah ini kan paling ada yang tarik. Sekarang pengajaran sesuai dengan tingkat capaian kita. Sekarang kita amati lah ya apa sih. Siswa itu kan mempunyai kemampuan berbeda-beda ya. Dan kalau model itu, layanan apa yang kita lakukan kepada siswa harus berbeda. Sekarang pertanyaannya, Ibu kalau suruh mengajar itu membuat modul ajar ya? Sudah sering buat modul ajar ya? RTP itu lah RTP zaman dulu namanya RTP, modul ajar sudah? Mesinnya Ibu mau nggak kasih uang? Gratis. Pani piro katanya kan? Sekarang kalau model itu Bapak Ibu harus tahu nih, merupakan suatu pendekatan belajar pada tingkatan capaian pembelajar. Makanya model itu yang namanya model understanding by design. Pertama yang harus Bapak Ibu tahu itu capaian pembelajar itu apa. Makanya buku itu, guru itu harus punya CP. Capaian pembelajar dibaca di CP itu, jangan sampai enggak. Ketika CP itu sudah tahu nanti CP tujuan pembelajaran kita tahu. Oh, tujuan pembelajaran kita apa? Jangan-jangan Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran dan lebih. Masih siswa mampu memahami, terus T2. Kapan dia menggunakan hot? Kan itu. Sekarang pertanyaannya, dulu sekolah sini sering nggak melakukan kegiatan-kegiatan pembuatan bahan ajar, pembuatan modul ajar ada. Ini buku berat. Kalau enggak dilakukan berdosa kan? Udah pernah diajarin ya? Pernah ya? Kalau belum ngomong biar diajarin. Belum ya? Bicara sudah tes. Masih pendidikan. Nah, oke. Nanti kalau sudah lulus wajib itu. Wajib. Memang kita tugasnya kan? Nah, pertanyaan Bapak Ibu harus membuat itu. Nanti Bapak Ibu ketika tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan capaian pembelajaran. Capaian itu standar minimal, capaian pembelajaran. Jadi setiap fase itu punya capaian pembelajaran masing-masing. Nah, Ibu pahami itu. Setelah itu Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajaran kita sendiri yang menentukan tujuan. Kalau CP sudah ada, dari pemerintah sudah ada. Tujuan pembelajaran apa? Oh, tujuan pembelajaran siswa mampu membedakan nanti. Berarti nanti asesmennya juga membedakan, ya kan? Contoh misalnya ada soalnya ya. Tujuannya siswa mampu membedakan antara misalnya bangun ruang dan bangun datar. Maka soal itu Ibu menampilkan jenis-jenis bangun ruang dan bangun datar. Kemudian dia bisa membedakan cirinya apa. Jangan Ibu membahas soal jelaskanlah apa yang disebut dengan bangun datar. Itu salah. Ya. Karena jadi tujuan pembelajaran kita membedakan. Ini ya maksudnya seperti itu. Langsung kita mengajar nanti juga menggunakan model itu. Oke, tadi kita PBL, masih ingat PBL. PBL itu problem besarnya. Ngerti PBL itu. Sintak-sintaknya ngerti. Apa? Sintak yang pertama. Iya, sintaksnya PBL itu apa? Oke. Orientasi pada masalah. Apa maksudnya orientasi pada masalah itu? Apa ini atau ini? Apa orientasi pada masalah? Contohnya apa? Ya, apa itu? Kan PBL itu
Sifatnya kan ada 5 ya. Pertama, orientasi terhadap masalah kan gitu. Sekarang apa yang harus kita lakukan ketika PBL? Karena banyak kita menggunakan PBL, tapi ketika mau mengajar itu nggak PBL. PBL hanya sebagai pelapis ketika membuat modul aja. Prakteknya nggak ada, ini di Bapak. Teori aja kata ibu ini. Nah. Ya. Jadi Bapak Ibu, nanti pastikan Bapak Ibu itu mengajar itu tolong ya tujuan pembelajaran itu paham sekali ya, karena waktu kita juga tidak terlalu lama ya. Nah, Bapak Ibu nanti pastikan Bapak Ibu harus punya CP. Mas ada yang punya nomor ibu di salah satu mas, dikirim CP. Atau mas, siapa yang punya nomornya? Kirim ke mas oleh bilang nih, nanti saya kirim CP. Ada CP ya? Nanti CP itu supaya tahu yang terbaru ya, CP yang terbaru. Nah, setelah CP itu Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran. Setelah nanti tujuan pembelajaran membuat asesmennya. Setelah itu Bapak Ibu akan membuat dalam kategori yaitu bagaimana model pembelajarannya. Saya kasih ini. Gimana caranya? Saya ada nomornya. Ada nomornya. Saya kasih ke suaminya ya. Nomor suaminya. Ya. Itu TP, yang tadi berdesan itu. Saya kirim ke siapa nih ya? Mas Soleh ya? Ya Mas Soleh ya? Atau teman-teman juga ada nomor Pak ya masih? Nah, tolong dimasukkan nomor saya kirim. Buat dimasukkan nomor saya nanti saya kirim langsung. Bicara langsung saya kirim. Semua itu ada. 0812 1274 65 82 74. Mari saya tanya lumayan ya. Saya kasih semuanya. Sudah? Ini ya. Yang 6032 itu Pak ya? Iya, 6032 ya? Oke, kirim ya. Semua materi kita hari ini ya. Kalau dikirim ke teman-temannya dulu, semuanya dikirim, di share ke grup, biar aman.
Misalkan ibu masukkan laptop gitu ya, minimal bapak ibu tahu gitu ya. Maksud saya ini CP ya bu ya, CP. Pertanyaannya nih, untuk menerapkan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, apa yang harus dilakukan? Tanya dulu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ayo. Apa yang dari Bapak Ibu lakukan? Tidak usah dihafal terlalu pening-pening, apa ya Bapak Ibu lakukan? Asesmen awal. Oke, bagus, asesmen awal ya. Nih, jika Bapak Ibu merasa hal ini pertama yang perlu dilakukan adalah pertama mengenal peserta didik dengan cara bolehlah menggunakan asesmen awal ya. Sekarang sebelum kita membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali peserta didik. Kenapa? Tanya dulu, kita harus mengenal peserta didik itu kenapa? Dia tahu caranya Pak. Ya tahu caranya, caranya apa? Cara apa? Apa caranya? Oke, betul lah ya Bapak Ibu ya. Kita dengan tahu anak kita itu minimal kita melakukan pembelajaran pendekatan kepada peserta didik itu kan paham. Oh, anak ini begini cara pelayanannya. Oh, anak ini seperti ini. Oh, anak ini seperti ini. Pertanyaannya, Bapak Ibu memang asesmen diagnosis itu penting. Kalau tidak, minimal Bapak Ibu, kalau tidak dia tidak melakukan inilah ya. Bapak Ibu harus mempunyai peta siswa. Tahu peta siswa? Peta siswa itu adalah catatan lihat kondisi peserta didik secara utuh. Ya. Contoh misalnya, Bapak Ibu kan punya itu data siswa, toh? Data siswa, kan? Data siswa punya ada? Nah, data siswa ada Pak. Biasanya masuk baru kan bukan data siswa absen. Boleh lah itu ya. Memang boleh. Ada nggak kan itu? Biodata siswa itu kan ada kan? Mau masuk sekolah kan ada biodata. Yang kedua, dia kan punya rapor itu. Ya, punya rapor ya. Rapor itu dikumpulkan. Minimal kita punya rapor dan data siswa. Dari situ nanti berceritalah dengan wali kelasnya. Dari situ Bapak Ibu mempunyai data awal dari peserta didik. Nah, apabila Bapak Ibu tidak yakin dengan data itu, lakukan uji asesmen tadi, misalnya asesmen tertulis, atau minimal lakukan wawancara dengan dia secara langsung. Apabila Bapak Ibu itu tidak yakin dengan data yang Bapak Ibu peroleh dari tadi itu, dari apa tadi itu, dari wawancara dari biodata itu, nilainya, kemudian dari wali kelasnya atau dari orang tuanya, silakan wawancara dengan yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting ya. Karena apa? Dengan pembelajaran dengan tingkat persiapan peserta didik, kita memberikan layanan peserta didik secara utuh, Bapak Ibu. Tidak usah jauh-jauh. Suami tidak mau kopi, itu kasih kopi. Oh, itu terjadi. Atau sebaliknya, istri suka merenggut-renggut, suami tidak tahu. Apa itu terjadi? Tapi kalau Pak Yen itu sudah pernah Pak Yen. Jadi gini, kita itu harus tahu kondisi karakteristik. Contoh nih, karakteristik laki-laki itu apa, karakteristik perempuan itu apa, kan gitu kan? Kalau sudah tahu karakteristiknya, artinya pendekatan kepada pembelajaran itu lebih mudah. Contoh misalnya contoh nih, istri akan berlutut misalnya.
Ini. Apa yang dilakukan suami? Nah itu, betul itu? Nah, ada salah itu. Kalau istri melembut katanya, ya, istri melembut, apalagi itu? Kurang ini, kata ibu tadi apa jawabannya itu? Nah, itu selesai. Itu jawaban hampir kepada semua wanita. Senang ya, walaupun hanya melihat gitu ya. Tidak melihat. Oke. Coba ini ada gambar ini. Coba juga apa masuk gambar ini. Apa ini? Saimai harimau berbenggala berumur 2,5 tahun. Ya. Hidup rukun dengan beberapa babi di penangkaran harimau rantai 100 km di tenggara Bangkok, Thailand. Saimai sejak kecil hidup dengan bermacam-macam hewan lain, sehingga ia hanya memakan makanan yang diberikan pengasuhnya. Apa maksudnya nih? Apa bu? Dari cerita ini apa yang Bapak Ibu dapat dari pelajaran? Itu dari gambar itu. Nah, apa lagi? Nah, ya harimaunya malah udah baga nih kalau masalah. Harimaunya tenang, babinya juga baga, santai. Apa maksudnya nih? Ini maka filosofi pembelajaran itu bagus. Apa mana? Apa ibu coba? Nah, apa ini bu yang bisa diani? Coba baca itu. Potensi harimau itu kan dasar merekam, memakan daging binatang lain. Langsung lihat, karena dia tidak diajari oleh lingkungannya. Bahkan ada ibu kemarin itu ada seorang bayi yang dibesarkan oleh serigala, masih kan? Ada cerita itu kan? Bayi dibesarkan oleh serigala. Apa yang terjadi? Anak itu berjalan seperti layaknya serigala, kan gitu ya? Sama juga ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, karena kita tidak terbiasa mengajarinya, yang terjadi apa? Kemampuan dasar mereka itu yang tinggi. Coba anak-anak itu dipelajari, oh kamu tidak boleh begini, kamu harus begini, kamu ini terjadi apa? Dia harimau tadi. Harimau itu apa? Kurang galaknya. Sanggup mereka, tapi dia apa? Damai, rukun dengan babi. Ini pembelajaran yang perlu Bapak Ibu. Jadi kalau begitu, anak harus difasilitasi mengembangkan potensi yang dimiliki melalui proses pembelajaran. Jadi mulai pembelajaran itu Bapak Ibu, anak itu diajari bagaimana untuk menjadi manusia yang baik, bagaimana menggali potensinya, bagaimana dia harus berkolaborasi, bertoleransi, ya kan gitu. Inilah pentingnya proses pembelajaran. Ya. Salah satunya pembelajaran yang digunakan untuk masa depan abad ke-21, ya kan? Yang 4C itu. Yang kedua, pembelajaran sesuaikan dengan tingkat kemampuan kesetaraan. Bu, kalau anak itu minumnya cuma segelas, jangan kasih 12. Kalau anak itu misalnya dia maunya es, jangan dikasih apa? Kopi. Kalau anak itu maunya ini, jangan dikasih. Pertanyaannya, kok banyak yang tugas guru? Dia banyak. Baik gajinya di sini Pak, apalagi kami kontrak. Ayo siapa suruh kamu ke sini? Oke, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Kata kuncinya di sini. Dari pembelajaran tadi banyak banget tadi. Kuncinya di mesti kau enggak. Kalau tahu ujian spreadsheet ini dulu sih. Jadi sekian banyak tadi dulu. Kata kuncinya di sini. Tuh, gambar itu. Apa yang gitu? Apa makna dari gambar itu? Kembalikan yang sesuai. Kembalikan yang sesuai.
dia memberikan yang sesuai kebutuhan. Apa? Orang mulai naik bola nih, anak mau sama-sama nengok bola dah. Itu dikasih tempat sama itu. Nah, sementara badannya yang kecil ya, yang satu sedang. Oh iya, yang tinggi dia malah bisa melihat segala-galanya. Apalagi itu taruhnya. Dan kebanyakan pendidikan tidak seperti itu. Gimana caranya? Ya. Bagaimana caranya? Silakan ayo ditebak-tebak. Apa yang harus dilakukan dulu? Kalau melihat kondisi seperti itu. Yang enak itu sudah tinggi, kok tahu semuanya. Ya. Yang sedang itu, yang kecil malah sama dikasih. Mana dia nengok apa gitu? Apa? Dari mana itu? Apa yang harus dilakukan oleh guru saya? Memberikan lebih terhadap yang kecil. Lebih apa? Lebih Apa biasanya? rasanya yang Apa biasanya yang apa? Oh bahasanya. Tujuannya kan sama-sama supaya dia bisa nengok bola ya, kan gitu. Tapi ternyata anak kita itu berbeda-beda. Golnya itu satu, mau nengok orang main bola. Nah, dia berharap dengan apa itu? Ada tembok ibaratnya, ada pagar gitu ya. Nah, bagaimana supaya anak-anak itu bisa nengok main bola itu? Bagaimana? Tujuan pembelajaran siswa mampu melihat permainan bola gitu. Oh, kita itu. Bagaimana kita mengajar? Gini, kebutuhan gini. Coba contoh. anak itu yang tinggi itu kalau berdasarkan gambar harusnya yang tinggi ada kotaknya buat yang kecil. Kotaknya sama? Ya karena dia tinggi kan harusnya dia nggak dapat kotak. Oh, gitu. Lalu kebutuhannya lebih membutuhkan. Oh, jadi anak yang kecil tadi dikasih 2 kotak. Iya. Maksudnya itu ya. Bahasa itu susah ngomongnya. Karena ternyata kelengkapan komunikasi penting ya. Tapi belago itu bisa disebut kelengkapan komunikasi belago. Tahu belago? Belago. Tahu berantem? Aku berantem dengan teko. Oh, kamu marah dengan kata-kata. Melalui kata-kata ini. Apa ya, Mbak? Silakan apa ini? Apa maksudnya silakan? Kalau lihat seperti itu apa? Anak itu sudah pintar, adalah anak itu sudah tinggi, tapi dikasih balok, kan ibarat balok itu kan layanan pendidikan atau bantuan yang diberikan gitu ya. Kok sama? Seharusnya mungkin anak itu tidak usah dilakukan berikan bantuan ya, karena dia pada prinsipnya sudah bisa kan gitu. Tapi tetap diberikan layanan, tapi kita yang tidak semaksimal dengan anak yang kecil, kan begitu maksudnya. Jadi kalau boleh itu kita lihat ternyata kemampuan yang tinggi, yang anak itu mempunyai kemampuan yang rendah, kemampuan yang sedang, kemampuan yang tinggi. Tetapi kondisi realita yang ada di gambar itu kita memberikan layanan yang sama, memberikan bantuan sama, akibatnya seperti itu. Yang tinggi semakin tinggi, yang ya gitulah intinya gambar. Tetapi kondisi seperti itu toh tidak bisa dalam tanda petik memberikan kesempatan yang kecil untuk naik. Kan itu. Maka yang harus dilakukan adalah pertama kali harus tahu karakteristik diri seperti itu. Kondisi prestasi itu apa? Oh, ternyata anak itu anggaplah yang tinggi itu kemampuan intelektualnya ya, kemampuan artinya intelektualnya sudah bagus. Akhirnya konektif, afektif, psikomotornya sudah bagus. Anggaplah tinggi ini bukan karena gambarnya tinggi, ini hanya sebagai ilustrasi ya. Nah, yang sedang itu seperti itu. Berarti layanan dan ini harus kita dorong. Gitu. Bagaimana caranya? Artinya ketika diferensiasi, kan ada diferensi proses, diferensi konten, diferensi proses, diferensi produk. Oh, anak-anak yang ini kita memberikan layanan secara maksimal, sehingga dia sampai tujuan belajar. Anak yang sedang mungkin kita layanannya sampai segini loh.
Kalau ini misalnya layan kita sampai ke kalau ibaratnya ya sampai detail ini kamu diajari ini kamu harus begini ya, layan lebih kan. Ini 2 kali, ini 4 kali. Yang situ tadi mungkin kayaknya cukup sekali dari segi waktu ya. Langsung dari konten materi dia banyak kan itu. Ada nggak kita memberikan layanan seperti itu kepada anak kita? Nah, selama ini apa? Ada ya? Ada. Gimana caranya? Apa bisa? Jadi sebaiknya kalau anak-anak berpenelitian, tolong di kelompok-kelompokkan supaya kita lebih enak memberikannya. Kadang-kadang kan kita memberikan layanan anak-anak kan hampir sama rata, yang terjadi dia apa? Makanya jangan bilang Bu, ada anak yang kita kasih umpan balik malah tambah stres. Pernah nggak kita ada anak tanya sama ibu ngomong ketuk dasar gitu aja gue nggak tahu, pernah nggak? Pernah nggak kita? Aduh, Pak Yan sering beli. Nggak tanya lagi. Nah itu aja ada tahu apa gawe kamu di rumah kasih gitu. Karena mahasiswa. Karena kalau anak SD kan tidak mungkin ya dia. Pertanyaannya, kalau itu jangan seperti itu terjadi. Jangan. Karena apa? Itu akan mematikan anak menjadi apalagi anak sekarang. Itu anak sekarang. Anak sekarang dimanjakan dengan waktu, dengan segala kondisi. Coba lagi. Sekarang ini, mohon maaf, kita cerita orang dewasa, kamu termasuk dewasa juga ya. Sekarang ini tingkat, mohon maaf sekali lagi, tingkat perceraian sekarang ini malam tak tingginya. Yang anehnya lagi itu, perkawinan itu diajarkan main-main. Maksudnya tahu main-main. Sebenarnya aku nikah, kamu barat atau itu cerai itu maksudnya itu. Ya kan? Banyak sekali itu karena itu berdasarkan itu. Coba lihat itu. Kemarin saya minta terkejut ya. Salah satu kabupaten di Jawa Timur itu melonjak gratis tuh. Ada apa? Setelah diselidiki ada aneh itu salah satu murid itu. Ada menyatakan seperti ini katanya, pokoknya dia kalau capek diteruskan apa? Nggak apa ibu bisa. Ini katanya. Berarti kan ketahan malam kan untuk membina rumah tangga kan apa ya kan? Lama. Karena apa? Dari proses pembelajaran di sekolah. Nah, jadi proses pembelajaran itu sangat penting Bapak. Jadi proses pembelajaran makanya sekarang itu banyak media pengetahuan berbasis masalah. Tujuannya anak-anak kita siap menghadapi kondisi. Anak-anak kita sekarang kan rentan. Jangan-jangan kalau itu rentan semua dulu. Itu nggak tahu. Ini permasalahannya. Jadi mulai sekarang dibangun saya berbasis sama. Jadi ini maksudnya udah paham ya Bapak ya. Gambar ini udah paham ya maksudnya. Berilah layanan kepada kita sehingga ujungnya itu tujuan pembelajaran itu tercapai. Kalau tujuan ini anak-anak bisa menonton bola dengan baik, nyaman gitu kan? Itu maksudnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, silakan kalau ada bertanya. Kita Loh, macamnya. Sekarang 12 ya, Kak? Ah, ya 10 menit ya, boleh. Tentang realitanya. Ya, boleh. Realitanya mungkin dari Bapak atau Bapak itu Bapak duduk ya. trik atau tips bagi kami karena untuk realitanya untuk mengajar SD yang seperti Bapak sampaikan itu kita harus memberikan layanan sesuai kemampuan kapasitas anak. Pada realitanya kejadian di kelas kadang itu anak itu memang yang menonjol misalnya yang lebih bisa gitu kan kadang kita memberikannya sama nah tahunya yang udah bisanya juga selesainya gitu Pak dibandingkan yang ada teman gitu kan Kak. Jadi kadang itu guru itu ya dihadapkan sesuatu prakteknya itu tidak sesuai teori gitu kan Mbak ya kadang nah, jadi itu pada saat pembelajaran Mbak tahunya yang pintar itu dikasih pembelajaran dia cepat selesai jadi begini dia cepat selesai juga jadi ada kebingungan sendiri gitu oleh guru sendiri gitu kan jadi punya ide-ide trik gitu kan Pak mana tahu Bapak atau Pak Soleh atau Ibu punya trik tips untuk berbagi ilmu ke kami agar nambah lagi biar karena kebanyakan kayak gitu Udah. Ini timbul ya, punya trik semua nih. Ini belum disampaikan ada trik? Ada kan? Ada Bu. Apa triknya? Ada dijawab langsung kan?
Dan minimal kita betul tadi kan ada diferensiasi atau minimal anak-anak itu punya punya kalau mau soalnya ya punya bantuan soal yang anak ini misalnya dikasih soalnya sudah ada cara misalnya C3 kasih aja C4 kan gitu. Oh sudah baru lagi C5 jangan langsung kadang-kadang kita pulau membuat hal ya sudah boleh keluar kita keluar aja karena dia sudah boleh keluar lah kita keluar karena kita tidak memberikan layanan yang Ada Pak, misalnya seperti yang BM katakan tadi kan soalnya itu ada dibedakan. Kadang celutuk karena bukan soalkan beda. Itu saya sampai kata aja. Iya. Kenapa soal kamu berbeda? Oh, jeruk kamu ini ada jeruk nih. Kamu jeruk yang mana? Oh, aku coba sini. Wah, Anda berarti kamu berbeda juga kan? Kamu ada jeruk, kamu pengen ini, pengen ini. Kalau logika berpikir begini. Artinya apa? Memang kita harus memberikan ketika ada anak-anak yang kritis itu senang loh kita ada anak kritis. Artinya ya betul. Memang ibu memberikan berbeda itu dengan harapan supaya kamu lebih paham lagi, lebih ini lagi. Nah, yang teman ini coba kalau bisa teman-teman itu juga ya namanya Korea Sebaya ya. Wah, juga ini siapa tahu nanti kamu bisa tambah lagi ilmunya kan gitu. Nah, jangan sampai anak-anak yang sudah kasih soalnya masa super pula. Nah, itu jangan sampai. Ya, kan kadang-kadang nih, boy, aku tadi dikasih soal merasa ini. Nah, dijelaskan. Ya, oh ternyata ya itu tadi enak. Makanya ada video lah, ada bebek, ada ini. Anak-anak kan sudah mulai terbangun nanti. Walaupun anak SD kan seneng gitu. Oh iya ya kalau bebek sukanya ini, bebek itu hobinya berenang nggak bisa memanjat. Nah, diceritakan nah, sama dengan kita. Kita ini juga berbeda-beda asli. Kamu punya hobi ini. Kamu kalau saya ajarin nyanyi, kan ada yang lambat kan. Tapi si ini kalau diajarin nyanyi sekali aja lah, pinter. Ada yang mentek gitar, berkali-kali diajari ada nggak bisa, tapi sekali diajar ini kan. Nah, itu menandakan dia punya kemampuan. Kamu yang dulu kita ajar yuk supaya kamu tadi. Pinter lah bapak ibu ini. Generasi muda, generasi apa? Apa generasi apa aja? Dia generasi apa generasi itu? Kalau Pak ini generasi apa? Kalau Pak ini generasi apa aja? 80-an? 80-an generasi apa Pak? Pak aja lah ini 66. Bapak ini tadi ada Pak tidak punya generasi lah ya. Nah, jadi gini Pak, mulai sekarang Bapak Ibu ya, ngajar itu sebetulnya indah Bapak Ibu. Pak Yan itu kalau nggak ngajar stres, dulu mahasiswa itu kadang-kadang Pak Yan panggil tuh. Kalau dulu ya saya panggil, masuk. Karena ngajar itu ibu. Tapi kalau ngajar menjadi beban, pasti kita ada beban. Ujungnya dulu yang penting kewajiban laksanakan. Hasilnya tidak. Makanya saya katakan, saya sering cerita dengan teman-teman itu, jadikanlah tempat itu sebagai surga. Itu susah loh, itu perlu kejernihan lagi. Tempat kerjamu sebagai surga, artinya di sini kamu mengabdi, nanti dicatat oleh malaikat, kan langsung menjadi pengabdian yang terbaik. Oh ternyata kalau kita mengabdi yang terbaik, insya Allah anak-anak kita juga akan menjadi pilihan yang terbaik. Kan gitu. Tapi kalau bapak ibu itu ngajari cak-cak itu apa ya? Ngajari cak-cak. Nah, kalau ngajari cak-cak, Allah kan tahu isi hati kita ya Bu. Makanya saya yakin kalau saya lihat bapak ibu ini semangatnya tinggi, masih muda-muda. Paling kuat ini, mohon maaf aja, paling kuat ini 30 tahun. Usia 30 dia bisa sampai kan? Karena 20-an artinya kan kecerdasan itu masih nambah. Kalau banyak ini tidak kolesterol hijau, olahraga makanya banyak ini mana asam urat ini banyak jadi error ini. Jadi itu intinya. Ada pertanyaan ke Bapak Ibu? Satu juga. Ayo bapak-bapak deh, Ustaz, silakan Ustaz. Insya Allah sudah jelas. Yang lainnya. Aku ada permasalahan. Saya bukan masalah. Kita sharing aja Ustaz. Apa Ustaz?
mungkin masalah yang dihadapi, mungkin ada beberapa guru yang nggak mengetahui bahwa anak ini kan kalau misalkan nulis kok tidak sesuai dengan papan tulis. Oh ternyata masalahnya dari makronya, makronya yang minus mungkin tidak bisa melihat dengan cara yang cukup jauh. Nah itu juga harus dipahami juga. Iya, jadi kita itu harus tahu kan, mohon maaf ya Bu ya, saya itu kalau melihat mahasiswa ini jelas ya, tapi kalau jauh, kalau seperti jauh gitu ya, jauh itu kanjok gue itu saya harus gini kan gini gitu, karena tadi itu ada mata sini kayak ada yang sama dengan itu. Jadi anak-anak kita itu makanya kita tahu ya kondisi realitanya kita tuh apa, diletakkan lah. Oh anak ini gangguan makan, oh anak ini gangguan ini, gangguan ini. Dengan ini bapak ibu akan apa? Mana ibu cerita-cerita dengan anak-anak itu? Maka saya yakin, dari cerita itu bapak ibu akan dapat penjelasan yang itu. Anak itu itu, serius. Saya tanya, saya mau jujur. Sudah yang sudah berkelas sudah berbeda, sudah mengerti. Udah. Nah, sekarang yang minta anak itu dirimu atau siapa? Berarti itu dirimu, manusia. Ya Allah, kawinlah ke anak. Berarti kan kalau meminta, berarti kan itu kan menjawab kan gitu. Karena sudah minta kan gitu. Orang ada yang minta aja nggak dikasih kan gitu. Kamu berarti permintaan. Nah, ketika sudah dikasih harus dididik dengan benar. Bagaimana cara didiknya? Ya seperti ini. Ya. Anak itu ada dua, anak biologis dan ada anak sosiologis. Biologis itu keturunan kita, sosiologis itu murid kita. Dan sama-sama itu mendoakan kita juga. Ajarin, jangan dihukumi. Ya. Gara-gara kita berantem dengan suami kita atau istri kita, jadi sasaran. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya ada lah. Apa itu? Ibu bergerak, silakan. Kemudian pada saat di sana kan ada langkah yang namanya menyanyikan hasil karya Pak ya. Nah, jadi karena kelas awal tentunya mereka di dalam menyanyikan hasil karya itu belum bisa untuk berinteraksi bersama temannya untuk memberitahu ini loh karya saya seperti itu. Nah, jadi saya di dalam kelas itu kalau mau menerapkan PBL itu kesulitannya di sana Pak. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini Pak, boleh tidak kalau di kelas awal itu kalau pada saat menyanyikan hasil karya karena anak itu kan tidak bisa tuh, jadi kita bantu atau dengan cara menempelkan hasil karyanya di papan pajang seperti itu Pak. Boleh. Boleh. Atau dengan gurunya yang melihat langsung. Boleh. Boleh sekali. Oh, berarti tidak harus anak itu memberitahukan ke teman yang lain ya? Ada tekniknya. Jadi gini Bapak Ibu, kita itu harus tahu karakteristik, potensi, kondisi anak. Nah, anak kelas 1 ngomong manajemen masalah yang tinggi-tinggi kan nggak bisa. Iya, benar. Saya harus dibantu. Mungkin cara menempelkan saya itu coba diajari nanti gambar apa yang menurut Kak saya apa gitu. Jadi jangan kita itu apa ya bercerita tentang masalah kalau masalah yang begini enggak sesuaikan dengan kelasnya, perkembangan peserta didiknya, kondisi anaknya. Ya silakan dibantu. Mungkin pertama kali dibantu, kedua kali dibantu, ketiga kali dibantu, keempat kali mulai berkurang, macam itu. Jadi kita jangan punya asumsi tiba-tiba kalau menyajikan makalah itu langsung kayak mahasiswa presentasi anak kelas dia yang bicara. Sesuaikan dengan kemampuannya itu, sesuai dengan tindak tanduknya itu. Jadi PBL ini bukan berarti menyajikan itu langsung yang sesuai dengan kondisi realita. Gitu. Yang penting ada kegiatan menyajikan yang anak itu ada kemauan berani. Walaupun aku punya ini loh, menurut kamu apa? Nah, aku udah menampilkan ini loh. Nah, sudah. Sesuai dengan kemampuannya. Ya. Itu ya dia. Kami lambat tahu di gitu ya. Ibu tahu nggak anak kecil itu ada geritan? Geritan bahasa Jawa. Jadi kalau mau jalan itu ada apa tiang langsung melintar gitu, ya jatuh gitu. Sama dengan kelas 3 kan. Pertama di yang ada rodanya juga. Nah begitu. Ya. Itu proses pembelajaran. Boleh Bu? Ya. Tadi saya menerapkannya seperti itu. Ada lagi? Oke. Waktu pas jam 12.30 non-stop ya.
Oke, berarti ya materi kita tidak banyak. Itu udah saya kirim loh. Dan yang apa itu understanding by design itu, bukan desain understanding by design itu ada sudah ini. Di LK 2.3 itu sudah ada. Bagaimana cara-caranya di sini sudah ada lengkap semua. Saya kirim di ibu ini. Sudah, gitu ya. Itu ada semua. Pelajari materi-materinya ya Bapak Ibu. Minimal nanti yang menjadi bahan referensi. Jangan langsung dihapus ya. Di download, dimasukkan laptop. Masukkan file ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan sehat ya. Tetap anak-anak kita menjadi yang utama gitu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu mungkin tidak tidak sesuai yang diharapkan karena kondisi waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yantoro atas materi kita pada hari ini. Mohon izin Pak Bu masih sadar? Atau masih sudah ngantuk? Belum ngantuk Bu, Pak? Belum. Bisa lanjut? Cukup. Rencana Pak Bu kalau misalnya udah ngantuk ya udah saya tutup. Tapi kalau misalnya nggak ngantuk, oh lanjut berarti. Mau lanjut atau udah Bu? Baiklah, terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan materi kita pada hari ini terkait pendampingan rencana asesmen formatif kerangka backward design dalam konsep understanding by design pada kurikulum Merdeka. Nah, acara selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Bu dalam hati akhirnya selesai. Baiklah, alangkah baiknya kita sama-sama tutup acara kita pada hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup sama-sama acara kita pada hari ini, nanti kita ada sesi dokumentasi ya Pak Bu. Setelah saya tutup untuk sebagai laporan kami sebagai mahasiswa dalam pengabdian hari ini. Baiklah, saya akhiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya Ella Zulfaida, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.